Halo Sobat Master, kembali lagi dengan aku Afrizal. Kali ini kita akan coba menyelesaikan 10 soal untuk bahasan fisika 1A dalam waktu kurang dari 30 menit. Mari kita sama-sama mencoba. Aku akan mulai terlebih dahulu untuk mengutip soalnya, lalu kemudian kita akan coba kerjakan bersama. Oke, kita akan coba kutip soalnya, mulai dari soal nomor 1. Oke, kita kutip, kita letakkan di lembar kerja kita. Nah, ini dia soal nomor 1. Dikatakan dua buah vektor ditunjukkan seperti berikut. Nah, A seperti itu, B seperti itu. Dan kita diminta untuk menentukan ungkapan vektor C, sedemikian sehingga A tambah B tambah C hasilnya 0. Nah, konsep ini cukup mudah, berarti kita tinggal tuliskan terlebih dahulu vektor A ditambah vektor B gitu ya. Berarti ini kan sama dengan 4 tambah 6, berarti 10 I hat. Terus kemudian 5 dikurangi 3 itu sama dengan 2 J hat. Terus kemudian ini kita tambah dengan vektor C, tidak lain adalah Cx seperti ini plus Cy J hat. Nah, lalu kemudian kalau kita jumlahkan berarti 10 ditambah Cx seperti ini I hat, terus kemudian ditambah dengan 2 plus Cy J hat. Dengan demikian ungkapan vektor C yang paling tepat adalah minus ya, minus 10 I hat, terus kemudian minus 2 J hat. Nah, ini semua kita lakukan agar hasilnya tepat sama dengan 0. Oke, itu soal nomor 1. Sepertinya masih relatif mudah. Sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Soal nomor 2 untuk fisika 1A sepertinya masih seputar vektor. Nah, ini dia soalnya. Kita coba copy, kita perbesar. Dikatakan di sini untuk soal nomor 2, sebuah benda titik bergerak dengan vektor seperti ini. Tentukan ungkapan vektor kecepatan dan vektor percepatan. Nah, kita sudah tahu bahwasanya percepatan dan percepatan itu hanya merupakan turunan ya. Seperti misalkan vektor percepatan itu sama dengan turunan dari vektor posisi. Dan pada saat kita menurunkan terhadap vektor posisi, ya kita tidak perlu mengubah komponennya. Jadi kita bisa kerjakan sesuai dengan komponennya. Terus berarti ini hasilnya sama dengan turunan 2t kuadrat min 3. Hasilnya adalah 4t. Di sini I hat. Terus kemudian yang berikutnya adalah turunan sepertiga t pangkat 3 itu berarti t kuadrat. Terus kemudian ditambah dengan t seperti ini J hat. Jangan lupa untuk memberikan satuan daripada kecepatan ya, yaitu meter per second. Nah, sementara untuk percepatan A, ini adalah turunan dari vektor kecepatan. Nah, seperti ini. Atau berarti kita turunkan sekali lagi, hasilnya adalah 4 diturunkan 4T ya, terhadap T berarti 4 aja, plus 2T plus 1. Nah, seperti ini. Terus kemudian di sini J hat. Jangan lupa satuannya adalah meter per second kuadrat. Nah, itu jawaban untuk soal nomor 2. Ternyata ungkapan vektor kecepatan dan kecepatan gerak benda itu tidak terlalu rumit ya, teman-teman sekalian. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya, ke soal nomor 3. Nah, kita kutip terlebih dahulu soalnya. Oke, soal nomor 3 ini sepertinya cukup menantang. Kita lihat, dikatakan bahwa sebuah gerak parabola nih dideteksi mempunyai kecepatan awal 5 kali kecepatannya saat berada pada ketinggian maksimumnya. Tentukan besar sudut rilis theta. Nah, di sini kita tahu bahwa kecepatan pada saat berada di ketinggian maksimum, kalau misalkan kita mau mengilustrasikan gerak parabola, maka kecepatan pada saat ketinggian maksimum itu hanya kecepatan setara sumbu X aja. Jadi kalau misalkan kita mau gambar di ketinggian H max, si benda yang menempuh lintasan parabola pasti hanya mempunyai kecepatan setara sumbu X. Dan uniknya, kalau kita uraikan komponen kecepatan dan pada komponen sumbu Y dan sumbu X-nya, ternyata untuk sumbu Y adalah GLBB, untuk sumbu X kebalikannya. Nah, untuk sumbu X itu adalah GLB. Sehingga kita bisa katakan bahwa komponen kecepatan rilisnya pada saat rilis di awal, di titik rilisnya, itu pasti akan sama dengan si Vx ini juga. Nah, gitu. Jadi kita katakan komponennya Vx. Terus kemudian berarti kan tinggal satu lagi. Nah, satu lagi ini akan jadi komponen Vy-nya. Nah, gitu. Cuman Vy-nya kita namai dengan V0Y. Terus dikatakan kita disuruh mencari theta 0 ya, sudut rilis. Agar apa? Agar nilai kecepatan awalnya 5 kali kecepatannya saat berada di maksimum.
Berarti kalau kecepatan awal kita bikin mutlak seperti ini, berarti akar kuadrat gitu ya, dari Px kuadrat plus P0Y kuadrat. Nah, ini harus sama dengan 5 kalinya Px. Nah, gitu. Itu mudahnya seperti itu. Atau kalau kita kuadratkan ke luas, kita akan peroleh Px kuadrat plus P0Y kuadrat. Nah, seperti ini. Atau ini berarti sama dengan 5 Px kuadrat kan 25 ya. 25 Px kuadrat. Atau bentuk ini juga bisa kita sesuaikan lagi sehingga kita akan dapatkan P0Y kuadrat itu sama dengan 24 Px kuadrat. Oh, seperti itu. Berarti komponen daripada V0Y ini akan jadi sama dengan akar 24. Akar 24 itu 2 akar 6 ya. 2 akar 6 daripada Px. Nah, terus data ini kita gunakan untuk apa, Kak? Untuk mencari theta 0. Theta 0 kita cari dengan menggunakan tan inverse ya. Jangan lupa tan inverse daripada komponen Y, P0Y dibagi dengan P0X atau Px, itu aja boleh sih. Atau berarti ini sama dengan nilainya adalah tan inverse daripada 2 akar 6 Px seperti ini dibagi dengan Px. Nah, kita bisa dengan mudah mengeliminasi faktor Px seperti ini dan hasilnya tan inverse 2 akar 6. Sudah, itu jawaban soal nomor 3. Cukup mengulik, tapi ternyata tidak terlampau rumit juga. Kita masuk ke soal berikutnya, soal nomor 4. Oke, membahas apa nih, Kak? Soal nomor 4. Kita coba lihat, kita bawa soalnya ke lembar kerja kita. Jadi di sini ada tentang satelit bumi ya, sepertinya satelit bumi bergerak menempuh lintasan mengelilingi bumi nih di sini. 640 km jaraknya. Terus kemudian periodenya 98 menit. Nah, tentukan besar kecepatan sentripetal. Kalau kita ingat-ingat lagi, kecepatan sentripetal itu adalah kecepatan tangan sial gitu ya, kuadrat dibagi dengan jari-jari atau jaraknya. Nah, jika satelit bergerak mengelilingi pada jarak 640, nah berarti sudah bisa kita katakan bahwa ini adalah 640 kali 10 pangkat 3 meter. Nah, sementara itu berapa sih nilai daripada V-nya, daripada kecepatan tangan sialnya? Di sini jarak 640 km, lintasan melingkar mengelilingi bumi dengan jarak ini, itu periodenya 98 menit. Jarak segitu ditempuh 98 menit. Oh, berarti kita bisa katakan kalau misalkan kecepatan tangan sial bumi itu berarti sama dengan jarak per waktu ya, semestinya 640 dikalikan dengan 10 pangkat 3 gitu ya, ini satuannya meter, dibagi dengan 98 dikali dengan 60. Nah, ini satuannya adalah second. Nah, nanti ini akan ketemu hasilnya. Nah, sekian, ini adalah kecepatan tangan sialnya dalam meter per second. Dan ya sudah, hasil dari sini tinggal kita hitung, kita bisa menggunakan kalkulator, alat hitung lainnya, kita bawa ke atas, lalu kemudian ketemulah kecepatan sentripetal dari si satelit tersebut. Nah, jadi meskipun kita menggunakan kondisi-kondisi yang sifatnya mungkin tidak bisa kita buat ke laboratorium, tapi kita tetap bisa menentukan jawabannya. Sudah, itu tadi jawaban soal nomor 4. Tonton bisa bantu untuk menghitung hasil realnya ya, menggunakan alat hitung. Tentu saja itu sudah sangat gampang. Kita masuk ke soal nomor 5. Nah, itu soal nomor 5. Nah, soal nomor 5 ini membahas tentang apa? Kita coba bawa soalnya terlebih dahulu. Oke, ini sepertinya tentang gaya ya. Jadi dikatakan di sini sebuah balok ditarik menggunakan tali, kemiringannya 30. Tampak pada gambar. Massa balok 5 kg. Gaya gaya pada balok yang diberikan 18 Newton. Tentukan besar percepatan balok. Periksa pula apakah balok akan terangkat atau tidak. Nah, gaya seperti ini, gaya F seperti ini bisa kita proyeksikan ke dua sumbu ya tentunya. Jangan lupa kita akan punya yang namanya Fx yang ke arah sana. Kita juga akan punya yang ke atas yang namanya adalah Fy. Di sini kita tahu bahwa Fx nilainya adalah besar gaya F. Ya, seperti ini, cos dari 30 derajat atau berarti sama dengan 18 kali setengah akar 3 atau 9 akar 3 Newton. Ini Fx-nya. Terus kemudian kalau Fy-nya itu adalah besar gaya F
seperti ini, terus kemudian kita kalikan dengan sin 30 derajat atau 18 kali setengah ya. Itu sama dengan 9 Newton. Nah, dari sini kita akan tahu kalau misalkan diagram benda bebas kita perlukan untuk mengilustrasikan yang namanya beratnya juga. Dan beratnya ini 5 kilo kali 10 ya, 5 kilo kali 10 atau sama dengan 50 Newton. Nah, di sini kita akan memeriksa pertanyaan kedua dulu. Apakah balok akan terangkat dari permukaan atau tidak? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena komponen gaya vertikal hanya 9 Newton. Sementara untuk mengangkat setidaknya butuh 50 Newton. Berarti jawaban yang kedua ini pasti tidak terangkat dari permukaan karena gayanya kurang. Nah, terus untuk mengukur percepatan tentu saja kita bisa dengan mudah menggunakan hukum kedua Newton, ya, yaitu sigma F gitu ya, X sama dengan M kali A. Dan percepatan hanya bisa terjadi pada sumbu X gitu ya. Sehingga kita bisa katakan 9 akar 3 sama dengan 5 dikalikan percepatannya. Atau kita tulis saja A gitu aja boleh ya. Berarti nanti nilai percepatannya adalah 9/5 dikalikan dengan akar 3 meter per second square. Nah, ini adalah jawaban ya untuk soal nomor 5. Oke, kita bisa lanjut nih ke soal berikutnya. Soal nomor 6. Oke, kita bisa lanjut ke soal nomor 6. Kita lanjutkan ke soal nomor 6. Oke, kita lihat di sini, kita copy dulu. Nah, seperti ini. Oke, kita pindah lagi ke lembar kerja kita. Nah, di sini ada 2 buah balok nih ternyata. Wah, 2 buah balok ini M1, M2 dihubungkan dengan menggunakan cut hole. Oke. Susunan seperti ini disebut sebagai pesawat Atwood. Balok 1 1,8, balok 2 3,6. M1 1,8. Terus kemudian M2 3,6 kg. Berarti kita tahu ya langsung W1 itu 18 Newton, W2 itu sama dengan 36 Newton. Lalu jika diasumsikan tali tak bermassa hanya bertindak sebagai penerus gaya, tentukan tegangan tali. Nah, di sini kita bisa menggambar apa itu namanya untuk masing-masing benda. Let's say kalau misalkan kita gambar M1 deh seperti ini. Di M1 kita akan tahu bahwasanya akan ada W ini ya. Apa itu namanya W1, terus kemudian akan ada juga yang namanya tegangan tali T. Nah, ini. Terus di massa M2 kita juga bisa gambar juga nih. M2 ya mungkin agak sedikit lebih panjang ya, kita coba warnain seperti ini. Dan di M2 itu ada gaya-gaya juga. Ada gaya yang arahnya ke atas. Ini adalah T. Terus kemudian ada juga gaya yang arahnya ke bawah. Nah, ini adalah M atau W2 ya. Nah, gitu. W2 M2 kali G atau W2 aja boleh sih. Terus kemudian ya berarti kita bisa tuliskan bahwa percepatan yang terjadi karena M2 lebih berat, maka seharusnya percepatannya ke arah benda 2. Berarti harusnya arah percepatannya kalau di gambar 1 arahnya ke atas, di gambar 2 arahnya ke bawah. Jadi alangkah baiknya kita tuliskan dulu sigma F1 sama dengan T minus W1 sama dengan M1 dikalikan dengan A. Nah, gitu ya. Atau berarti boleh kita katakan T itu sama dengan M1A ditambah dengan W1. Ini persamaannya. Terus kemudian kita masukkan ke kondisi kedua. Berarti W2. Oh ya, kita pakai warna ganti deh. W2 dikurangi T sama dengan M2 dikali A. Nah, baru kita substitusikanlah nilai T yang tadi. Berarti ini W2 dikurangi M1A plus W1. Nah, ini sama dengan M2A. Nah, gitu. Terus ya kita ingin kumpulkan aja nilai A-nya. W ini kita tulis gini aja lah ya. W2 minus W1 sama dengan M1 plus M2. Nah, M1 plus M2 kita kurung semua, kita kalikan A. Sehingga nilai A yang tepat adalah W2 dikurangi dengan W1 dibagi dengan total masanya. Total masanya M1 plus M2.
Nah, perhitungan ini boleh loh langsung kita bawa untuk menentukan tegangan T. Berarti W2 dikurangi W1 itu 18. 18 kita bagi dengan, oh ya, T-nya tadi rumusnya M1 1,8 dikali A, A-nya itu adalah 18 dibagi 5,4. 5,4. Nah, terus kemudian ditambah dengan W1 18. Nah, di sini kita bisa melakukan eliminasi ya. 1,8 kali 3 itu 5,4. Seret-seret ini 3, terus kemudian ini 6. Jadi tegangan talinya adalah 24 Newton. Sudah. Seperti itu. Itu jawabannya untuk soal nomor 6. Cukup mudah. Sekarang kita masuk ke soal nomor 7 ya. Kita copy terlebih dahulu soalnya. Nah, ini dia. Dikatakan sebuah proton massa sekian bergerak dipercepat dari diam oleh sebuah mesin hingga memiliki percepatan sekian. Nah, dan menempuh lintasan sejauh ini, tentukan besar energi kinetik proton saat ini. Nah, dikatakan bahwa bergerak dipercepat dari keadaan diam. Nah, dari keadaan diam. Berarti kita bisa katakan bahwa energi kinetik proton awal itu sama dengan 0. Sementara di sini percepatannya itu secara konstan sebesar 3,2. Nah, di sini 3,2 kali 10 pangkat 15 meter per second kuadrat. Lintasannya, nah lintasannya berarti ini jarak D gitu ya, atau S, D aja. D sama dengan 3,5 cm, 0,035 meter. Nah, di sini kita bisa menentukan apa? Kita bisa menentukan kecepatan akhirnya. Menggunakan apa? Menggunakan persamaan yang ada di kinematika 2 dimensi atau 1 dimensi sama saja, yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali percepatan dikali dengan jarak X. Nah, seperti ini. Sehingga kalau misalkan kita substitusikan, berarti VT kuadrat atau VT sama dengan akar dari V00 ditambah 2 kali 3,2 kali 10 pangkat 15. Nah, seperti ini. Terus kemudian dikalikan dengan 0,035. Nah, gitu. Sehingga ketemulah hasil VT. Nanti tonton bisa hitung sama dengan sekian meter per second. Nah, dari data VT ini sudah sangat mudah untuk menentukan energi kinetik akhir EKT. Itu sama dengan apa? Ya, sama dengan setengah dikali massa proton 1,67 kali 10 minus 27 ya kilogram dikalikan dengan VT yang kita temukan tadi, kita kuadratkan. Nah, gitu. Sudah, nanti akan diperoleh hasilnya dalam sekian bla 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 joule. Nah, teman-teman bisa bantu untuk menghitungkan. Nah, ini sudah pekerjaan yang sangat mudah. Oke, itu tadi jawaban soal berikutnya. Kita lanjutkan ke soal nomor 8. Nah, untuk soal nomor 8 sama nomor 9 ini sepertinya jadi satu. Oke, kita kutip saja langsung secara bersamaan. Nah, di sini ngebahas tentang apa sih? Kita coba lihat. Oke, ini adalah soal untuk nomor 8 sekaligus nomor 9. Perhatikan berikut. Soalnya sebuah balok bermassa 10 kg dilepaskan dari suatu ketinggian dan tergelincir tanpa gesekan seperti tampak pada gambar. Periksa apakah balok tersebut akan melewati bukit 1 dan bukit 2. Nah, di sini kita tahu bahwa posisi ketinggian awal H0 itu sama dengan 5 meter. Terus kemudian posisi bukit 1 itu 0,5 meter. Posisi bukit 2 itu 1,5 meter. Nah, untuk memeriksa apakah energinya cukup untuk melewati bukit 1, bukit 2, sangat gampang sekali. Kita bisa periksa apakah energi potensial yang dibawa EP0 itu akan cukup. Nah, atau akan lebih besar atau setidaknya lebih besar sama dengan EP1 atau lebih besar sama dengan EP2. Kalau iya, maka ya memang jelas cukup. Nah, itu karena sejak awal sudah dikatakan bahwasanya tidak ada gesekan. Nah, kita akan hitung dulu ya. EP0. EP0 itu mg kali H. Masanya di sini 10, G-nya 10, H-nya
atau berarti ini sama dengan 500 Joule. Jadi pada keadaan inisial dia membawa 500 Joule, dan selama perjalanannya menempuh lintasan-lintasan seperti ini, iya, di lintasan, oh ini di sini, sorry, H0-nya bukan 5 ya, tapi hanya 3. Nah, kita ralat di sini. H0-nya bukan 5, tapi ternyata hanya 3. Di sini berarti 3. Oke, ini kita coret, ini 3. Ini berarti harusnya 300 Joule. Oke, energi inisialnya 300 Joule, clear. Nah, dan kita tahu EP1 sekarang. EP1 ya Mg dikalikan H1. Berarti 10 dikalikan 0,5. Berarti itu hanya 50 Joule. Nah, berarti ketika berada di puncak 1, ternyata energi yang dibawa 300 Joule cukup nih. Karena untuk sampai ke puncak 1 butuh 50 Joule. Dan sisanya 250 Joule berarti masih dalam bentuk energi kecepatan. Oh, berarti di ketinggian 1 bisa. Nah, bisa melewati ketinggian 1 karena dia masih punya kecepatan. Di ketinggian 2, kita tinggal hitung aja EP2. Berarti 10 kali 10 dikalikan 1,5. Nah, berarti hasilnya adalah 150 Joule. Ternyata sama juga ya. Di kondisi kedua, si balok itu masih cukup untuk melaluinya. Sudah. Terus untuk soal nomor 9 sama aja. Ketinggian 3 dan 4 kita tahu bahwa EP3 itu hasilnya adalah 10 dikalikan 2,5. Nah, ini cukup tipis, hasilnya adalah 250 Joule. Arti 250 Joule ini apa? Artinya untuk mencapai bukit 3 butuh 250 Joule. Dan untuk mencapai ke bukit keempat itu adalah 10 kali 10 kali 3,5. Ternyata butuh 350 Joule. Oh, berarti yang tidak dilalui, yang tidak bisa dilewati hanya bukit keempat. Kalau bukit ketiga, bukit pertama, terus bukit kedua ternyata masih clear, all clear. Seperti itu. Dan kita bisa masuk ke soal terakhir nih yang kita miliki. Nah, soal terakhir kita akan coba kutip terlebih dahulu. Nah, kita lihat di sini soal terakhir kita letakkan di bawah, mungkin cukup. Nah, sebuah bola bergerak horizontal nih, kecepatannya 5, menabrak dinding, memantul, kecepatannya jadi 2. Massa bola tersebut 700. Tentukan besar impuls. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasanya impuls atau J gitu ya, lambangnya adalah perubahan pada momentum, atau berarti sama dengan momentum 2 gitu ya. Berarti M dikalikan dengan V2 dikurangi dengan V1. Dan hati-hati karena kecepatan merupakan besaran vektor, maka momentum otomatis besaran vektor. Ya, atau berarti ini sama dengan 0,7. Nah, V2-nya karena berlawanan kita kasih tanda minus ya, minus 2 meter per second. Mungkin I hat seperti ini, misalkan ya. Dan kecepatan satunya kita kasih tanda plus. Plusnya berapa? Plusnya adalah 5 gitu ya, meter per second J hat. Jadi minus kena plus, efeknya tetap minus. Dan hasil akhirnya berarti ini 0,7 kali 7, berarti minus 4,9. Nah, itu 4,9, satunya pakai kilogram meter per second. Di sini I hat. Oh ya, ini salah nih. Ini harusnya tetap I hat ya, karena memantul pada arah yang sama. Nah, jadi seperti itu Sobat Master. Bagaimana cara mengidentifikasi, cara mengerjakan soal dengan benar dan tepat selama kurang dari 30 menit. Dan buat kalian, kawan-kawan Sobat Master yang ingin mengetahui gimana sih caranya agar bisa mengerjakan soal dengan baik dan benar, ya tentu saja teman-teman bisa, jangan sungkan untuk tanya dan bergabung di Master TPB. Dan sampai jumpa di Master TPB. Nah, semoga suatu saat kita bisa belajar di satu kelompok bareng. Terima kasih, aku Afrizal.